Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah Yan Pontianak. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kalian semua segala hal yang ada di dalam Laboratorium Peradilan Semu kita. Pengen tahu lebih lanjut? Ayo silakan, let's go. Ikuti saya. Nah, inilah suasana Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah Yan Pontianak. Di sini hal pertama yang ingin saya jelaskan bahwa kita punya toga sidang. Ini ada toga jaksa penuntut umum ataupun toga penasihat hukum. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada toga hakim pengadilan agama. Nah, untuk toga hakim pengadilan agama kita punya 9 buah toga hakim pengadilan agama. Sementara untuk toga jaksa dan toga penasihat hukum kita punya 3 toga. Nah, ini yang saya pakai adalah toga hakim pengadilan negeri. Di sini kita punya 3 buah toga hakim pengadilan negeri. Bisa dilihat contoh-contohnya ada di sana. Sana itu adalah toga hakim pengadilan agama. Contohnya seperti ini. Ini toga jaksa atau toga penasihat hukum. Nah, gitu. Nah, guys, kemudian di sini kita punya beberapa peralatan. Ada kursi-kursi untuk menonton. Untuk kursi ini ada berjumlah 20 buah. Sementara untuk kursi-kursi yang ini berjumlah 10 buah. Untuk peralatan di dalam ruangan ini, kita juga memiliki papan tulis untuk menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan mata pelajaran praktikum di dalamnya. Kemudian kita punya infocus juga, sehingga sangat menunjang proses pembelajaran di dalamnya. Oke guys, lanjut. Nah, teman-teman semua, ini adalah meja hakim. Di sini ada 3 buah meja hakim. Di tengah adalah meja hakim ketua. Di sebelah kanan dan kirinya adalah meja hakim anggota. Jadi disinilah tempat para hakim bersidang. Lihat, mejanya agak tinggi dibandingkan dengan meja penasihat hukum ataupun meja jaksanya. Di sini juga dilengkapi dengan palu sidang. Nah, ini palu sidangnya. Kemudian di sebelah kanan dari majelis hakim, ini adalah meja panitera. Nah, ini dia suasana ruang sidangnya seperti ini. Ada Garuda Pancasila lambangnya. Kemudian juga ada tiang bendera, nanti akan kami isi tiang benderanya. Kemudian di sebelah kanan dari majelis hakim, dalam pengadilan agama, praktek di pengadilan agama, di sini tempat penggugat. Sedangkan di sebelah kiri majelis hakim itu tempat dari tergugatnya. Nah, kalau dalam praktek pengadilan pidana ataupun di pengadilan negeri ya, maka di sebelah kiri ini adalah meja penasihat hukum. Di sini nanti akan duduk seorang terdakwa. Sementara di sebelah kanan dari majelis hakimnya adalah meja jaksa penuntut umum. Nah, seperti inilah suasana ruang sidang di Laboratorium Pengadilan Semu Fakultas Syariah Yan Pontianak. Terima kasih sudah menyaksikan saya selama berada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman SHMH. Saat ini saya akan memperkenalkan profil PKBHF atau Pusat Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di Fakultas Syariah Yan Pontianak. PKBHF ini didirikan bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang merasa keadilannya didiskriminasi atau mempunyai problematika hukum yang dikhususkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, PKBHF ini berada di bawah naungan Lab Hukum yang ada di Fakultas Syariah Yan Pontianak. Untuk itu saya akan memperkenalkan di dalamnya terkait ruangan-ruangan yang ada di dalam PKBHF. Namun sebelumnya
izinkan saya untuk memberikan selain tujuan daripada didirikannya PKBHM ini, yaitu untuk menjadi sebuah placement test terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Pontianak nantinya. Begitupun juga sebagai kajian hukum atau penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar tentang hukum. Baik, mari kita masuk dalam untuk mengetahui profil yang ada di dalam PKBHM ini. Ya baik, inilah ruangan PKBHM yang ada di Fakultas Syariah Pontianak yang nantinya menjadi sekretariat untuk para pengurus PKBHM dan juga sebagai ruang layanan terhadap masyarakat yang mau berkonsultasi hukum, yang mau mencari bantuan hukum, atau sebagai placement test bagi mahasiswa YAIN Pontianak. Ini ada ruangan lab hukum, ketua lab hukum maksudnya, yang di sini nanti akan ditempati oleh ketua lab hukum, dan juga ada ruangan direktur PKBHM yang nantinya akan ditempati ini, dan kemudian ada ruangan dewan pengawas PKBHM, serta ada ruangan layanan hukum. Ini dia, bisa dilihat langsung ke sini, nanti akan ada ruangan layanan hukumnya. Silakan. Ini nanti di sini akan menjadi tempat untuk konsultasi dan bantuan hukum serta bagi mahasiswa yang akan menjadi praktik terkait tentang hukum-hukum. Baik, ini mungkin sekilas tentang profil PKBHM Fakultas Syariah Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Falak Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Nah, bagi pengunjung diwajibkan untuk mengisi buku pengguna. Di Laboratorium Falak ini juga kita tetap menyimpan koleksi jadwal sholat yang ditulis oleh ilmuwan falak Kalimantan Barat, Syekh Abdurrani Mahmud Al-Yamani. Kemudian di sini juga kita membuat sebuah ilustrasi, misalnya untuk penentuan arah kiblat YAIN Pontianak untuk mengarah ke Ka'bah dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Kira-kira arahnya seperti ini. Selain itu, simulasi juga kita lakukan di Laboratorium Ilmu Falak ini, di mana di sini kita membuat simulasi ketinggian hilal pada bulan Ramadan maupun pada bulan Syawal. Nah, selanjutnya simulasi yang berikutnya juga kita buat peta hilal ya, peta ketinggian hilal. Nah, di sini berdasarkan warna yang ada, misalnya hijau, biru, putih, dan merah. Kalau yang hijau ini yang mudah untuk dilihat. Kemudian ini ada data-data hilalnya. Selain itu, kita juga pernah mendapat kunjungan dari Klub Astrofikih USIM, Universitas Islam Malaysia. Di Laboratorium Falak Fakultas Syariah ini memiliki perangkat untuk melakukan ru'yatul hilal, namanya gawang lokasi, berjumlah 2 unit. Alat ini juga bisa digunakan sebagai tongkat istiwa. Nah, ini merupakan pembidiknya, kemudian ini untuk menentukan ketinggian hilal. Selanjutnya kita melihat beberapa peralatan yang ada di Laboratorium Falak ini. Di sini ada kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik ini bisa digunakan untuk hisab baik itu arah kiblat, waktu sholat maupun
awal bulan. Selain kalkulator, kita juga memiliki beberapa peralatan lainnya, diantaranya teleskop. Ya, teleskop ini merupakan peralatan modern untuk melakukan ru'yatul hilal. Ini sudah secara otomatis bisa mengarahkan ke posisi hilal yang diinginkan. Selanjutnya ada teodolit. Teodolit ini merupakan salah satu alat untuk menentukan arah kiblat, namun bisa juga digunakan untuk ru'yatul hilal. Untuk teodolit kita ada 2 unit, sedangkan teleskop ada 1 unit. Sedangkan berikutnya yaitu ini adalah water pass. Nah, ini water pass ini digunakan untuk menentukan ketinggian tempat datarnya suatu permukaan wilayah. Kemudian berikutnya untuk penentuan arah kiblat kita juga menggunakan beberapa perangkat seperti penggaris, kemudian ada busur, kemudian ada jangkar, kemudian di sini ada segitiga. Kemudian ini ada globe. Globe ini untuk memudahkan mahasiswa untuk menggambaran di mana posisi kita berada, kemudian untuk menentukan arah kiblat. Selanjutnya di sini ada kompas kiblat. Ini kompas kiblat ya alat sederhana untuk menentukan arah kiblat. Kemudian berikutnya ada GPS, Global Positioning System. Ini untuk menentukan lokasi di mana kita berada berdasarkan koordinat masing-masing. Selanjutnya di sini ada namanya kompas beruntun. Kompas beruntun ya, tingkat akurasinya jauh lebih baik daripada kompas secara manual. Ini bisa membantu untuk menentukan arah utara, sejati, selatan, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.